wa Ta'ala, karena hingga detik ini kita masih diberikan kesehatan dan nikmat yang tidak bisa kita hitung banyaknya. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, selaku uswah hasanah bagi kita umat manusia. Yang kami hormati, pimpinan cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kota Medan, yang kami hormati, Ketua Umum Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka Universitas Negeri Medan, yang kami hormati, Ketua Umum Senat Mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni, yang kami hormati, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Fakultas Bahasa dan Seni, yang kami hormati, Ketua Umum Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Katulistiwa, yang kami hormati, Ketua Bidang Perguruan Tinggi dan Kemahasiswaan dan Pemuda Himpunan Mahasiswa Islam Fakultas Teknik, yang kami hormati, Ketua Umum Lingkar Mahasiswa Asahan, yang kami hormati, Presma Kreatif Universitas Negeri Medan, dan seluruh peserta yang hadir pada pagi hari ini. Selamat datang pada kegiatan upacara virtual dan dialog interaktif peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-93 sebagai Source of Solution bagi mahasiswa. Sebelum kita memulai acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Langsung saja, masuklah kita ke acara yang pertama, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Imawan Mujakir Nasution. Kepada Imawan Mujakir, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fitnatun amanu bi rabbihim wajidnahum huda. Warabatna ala qulubihim isqamu faqalu rabbana rabbus samawati wal ardi lan nad'uwa min dunihi ilahan laqad qulna idzan shatata. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri. Lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sungguh, kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Imawan Mujakir yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca dan kita yang mendengar mendapatkan syafaatnya. Baiklah, acara yang selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Bangun Pemudi-Pemuda yang akan dipandu oleh Imawati Nurhayati. Kepada Imawati Nurhayati, dipersilahkan. Hiduplah Indonesia Raya 1, 2, 3. Bangun pemuda-pemudi Indonesia 1, 2, 3. Indonesia, maju
Selanjutnya, pembacaan Sumpah Pemuda yang akan dibawakan oleh Imawati Ummu Hanifah. Kepada Imawati Ummu dipersilakan. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bangsa Indonesia. Terima kasih kepada Imawati Ummu yang telah membacakan Sumpah Pemuda. Selanjutnya, laporan Ketua Panitia yang akan dibawakan oleh Imawan Aryansyah Hidayat. Kepada Imawan Aryansyah dipersilakan. Tes. Udah ada suara? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya dan salam sejahtera bagi kita semua. Pagi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita diberikan kesehatan, nikmat serta rahmatnya sehingga kita bisa berkumpul dalam upacara virtual dan dialog interaktif memperingatan Hari Sumpah Pemuda yang ke-93. Yang dengan temanya itu bersatu, bangkit dan tumbuh, organisasi pemuda sebagai source of solution bagi mahasiswa. Yang saya hormati Ketua Umum PKIMM Profesor Dr. Hamka Universitas Negeri Medan, Kakanda Pebi Mawada Situmorang, dan yang saya hormati Ketua Umum SEMA Fakultas Bahasa dan Seni oleh Abangda Ferry,
Dan yang saya hormati pimpinan cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang diwakili oleh Abang Dajoni selaku Sekretaris Bidang Kewirausahaan. Yang saya hormati juga Ketua Umum HMI FBS oleh Kakanda Austika, dan saya hormati Ketua Umum Lingkar Mahasiswa Asahan oleh Abang Hafiz. Dan yang saya hormati juga PK Pimpinan Komisariat HMI Fakultas Teknik yang diwakili oleh Abang Dawanda dengan Abang Dawanda Kabid SPTK, Kabid PTK dan pemuda periode 2020. Dan yang saya hormati terakhir yaitu Ketua Umum kami Katulistiwa oleh Abang Vicky, yang mana nanti bakalan menjadi pemateri dalam acara-acara yang banyak sekalian. Dan yang saya sayangi semua dan saya hormati kepada peserta-peserta yang sudah meluangkan waktu dalam acara hari ini. Walaupun ini di masih masa-masa kuliah dan pagi juga, saya berterima kasih sudah banyak yang menghadiri acara upacara virtual dan dialog interaktif ini. Saya tidak banyak-banyak untuk menyampaikan kata sambutan. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua dan kepada kepanitiaan acara ini sudah bekerja keras untuk membuat acara pada hari ini, walaupun banyak kegiatan-kegiatan kuliah yang akan dilakukan pada hari ini, tapi masih bisa meluangkan waktunya. Jadi dalam tema tersebut bisa kita simpulkan bahwasannya kita sebagai pemuda berorganisasi atau organisasi yang ada di kampus, eksternal maupun internal kampus, kita harus bisa menjadi solusi atau bisa memimpin perubahan yang akan datang. Bukan perubahan yang memimpin kita, tapi kita lah yang memimpin perubahan. Jadi itulah organisasi-organisasi yang ada di eksternal dan internal kampus Universitas Negeri Medan. Jadi kita lah sebagai garda terdepan terhadap perubahan yang akan datang. Jadi kami mengambil tema itu untuk kita lebih memahami apa itu pemuda dan kita bisa menghadapi perubahan-perubahan yang akan terjadi. Ya, ini Society 4.0 dan akan coming soon itu Society 5.0 yang dimana tenaga kerja manusia itu sudah digantikan dengan semua mesin. Jadi dalam acara ini saya berharap kepada kita semua yang kaum pemuda, kaum pemudi yang berorganisasi yang ada di eksternal kampus bisa menjadi source of solution bagi mahasiswa yang ada di kampus Unimed. Walaupun eksternal kampus tidak banyak yang digaungi oleh mahasiswa, tapi kita harus mencari solusinya yang gimana mahasiswa itu membutuhkan kita yang sebagai organisasi eksternal dan internal kampus itu. Kebanyakan anak Unimed tersebut kan malas berorganisasi karena yang KKI-nya yang banyak. Jadi kitalah yang menjadi solusi mereka bagaimana menghadapi kuliah itu menjadi menyenangkan dalam berorganisasi dan kuliah. Jadi sekian dari saya, tidak banyak-banyak juga dan masih panjang waktu acara kita juga kan, dan masih banyak rangkaian-rangkaian yang ada kegiatan tersebut. Jadi saya sekali lagi ucapkan terima kasih kepada peserta yang sudah meluangkan waktunya dalam acara ini. Sekian dari saya, billahi fisabilillah, wastaghfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan dari Ketua Umum Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kota Medan yang dibawakan oleh Kakanda Pebi Mawada Situmorang. Kepada Kakanda Pebi, dipersilakan. Saya berdiri. Halo MC. Oke, suaranya jelas nggak? Jelas, Kak. Jelas, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati pimpinan cabang IMM Kota Medan yang diwakili oleh Sekretaris Bidang Organisasi Abangda Joni Hendra Siregar. Selanjutnya yang saya hormati narasumber yang sudah kita undang pada hari ini. Selamat datang untuk teman-teman dari Senat Mahasiswa FBS Unimed, Senat Mahasiswa Fakultas Teknik Unimed, kemudian teman-teman dari Lingkar Mahasiswa Asahan, selanjutnya teman-teman dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Katulistiwa Unimed. Selanjutnya yang saya hormati juga dari media partner, teman-teman dari GMKI dan juga dari Pers Kreatif Unimed, serta seluruh peserta dan hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Baik, pada sambutan kali ini, pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah bekerja sama untuk menyukseskan acara kita ini. Kemudian yang kedua, saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi dan juga kesediaan teman-teman dari Ormawa Eksternal Unimed untuk menyemarakkan peringatan Sumpah Pemuda yang ke-93 pada hari ini. Tanpa dukungan dan kerjasama dari kita semua, tidak mungkin acara ini bisa terlaksana hari ini dengan insya Allah lancar. Baik, teman-teman semua, hari ini tema Sumpah Pemuda yang kita angkat adalah Bersatu, Bangkit, dan Tumbuh, Organisasi Pemuda sebagai Source of Solution bagi mahasiswa. Tentunya tema yang kita angkat pada kegiatan hari ini tentunya mempunyai latar belakang kenapa akhirnya kita mengangkat tema ini. Di samping mengambil tema dari Sumpah Pemuda hari ini, yakni Bersatu, Bangkit, dan Tumbuh, tentunya ada makna yang terkandung dalam setiap tema yang diangkat pada setiap peringatan Sumpah Pemuda. Hari ini tema yang kita angkat adalah Bersatu, Bangkit, dan Tumbuh. Artinya pada peringatan Sumpah Pemuda hari ini ada beberapa tujuan yang harus kita capai melalui tema yang sudah kita angkat pada hari ini. Artinya kenapapun kita membuat kegiatan Sumpah Pemuda ini secara bersama-sama, secara kolektif, agar tujuan dari tema yang diangkat pada hari ini yakni bersatu bisa kita wujudkan bersama-sama, agar setelah bersatu, setelah kita bisa mewujudkan sebuah persatuan itu, kita bisa sama-sama bangkit dan sama-sama tumbuh untuk memberikan kebermanfaatan tentunya untuk mahasiswa secara khusus di Universitas Negeri Medan. Selanjutnya, organisasi pemuda sebagai source of solution bagi mahasiswa, source of solution yang bisa dikatakan sebagai sumber solusi bagi mahasiswa. Sebenarnya istilah source of solution itu muncul
karena adanya istilah mahasiswa sebagai troublemaker, mahasiswa sebagai pembuat masalah, sehingga muncullah istilah mahasiswa sebagai source of solution itu. Mungkin beberapa tahun terakhir ini banyak yang terjadi kejadian-kejadian yang membuat krisis kepercayaan terhadap mahasiswa itu sendiri. Banyak yang dulunya mahasiswa adalah penyambung aspirasi masyarakat, namun pada saat ini rakyat, masyarakat, dan orang-orang di sekitar kita, bahkan mahasiswa sendiri, banyak yang tidak percaya lagi dengan keberadaan pemuda hari ini, yang sudah krisis kepercayaan terhadap pemuda hari ini. Artinya kita sempat dicap sebagai pembuat masalah, pembuat onar, ataupun troublemaker, sehingga dengan hadirnya peringatan Sumpah Pemuda hari ini, kita ingin melawan status quo bahwa troublemaker sehingga bisa menjadi source of solution. Itulah yang akan kita bahas pada dialog interaktif setelah acara pembukaan nanti. Bagaimana supaya organisasi-organisasi pemuda yang ada di kampus khususnya bisa bekerja sama, bisa berkolaborasi untuk memberikan solusi-solusi bagi permasalahan mahasiswa yang ada di kampus. Karena pada dasarnya masyarakat utama dari kita adalah masyarakat yang di kampus, yakni mahasiswa. Terlalu jauh kita untuk langsung terjun kepada masyarakat, tetapi sebenarnya masyarakat yang utama mahasiswa itu adalah mahasiswa itu sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada sambutan kali ini. Selamat berdiskusi dan berdialog, dan semoga dialog yang kita buat pada hari ini bisa menumbuhkan sebuah solusi baru, bisa memunculkan sebuah program dan kerjasama baru antar organisasi-organisasi mahasiswa eksternal yang ada di Universitas Negeri Medan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dengan billahi fisabil haq, fasabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan dari pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kota Medan, sekaligus membuka acara pada pagi hari ini yang akan dibawakan oleh Abang Dajoni Hendra Siregar. Kepada Abang Dajoni, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator Adi Kartika yang telah memberikan saya kesempatan. Nah, sebelumnya suara saya jelas? Jelas, Bang. Jelas, Bang. Oke. Berikan aku 1000 orang tua, akan kucabut semeru dari akarnya. Berikan aku 10 anak muda, maka akan aku guncangkan dunia, kata Bung Karno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innalhamdalillah na'maluhu wa nasta'ilu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Pertama sekali, marilah sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini di tanggal 28 Oktober 2021 ini kita masih diberi nikmat kesehatan, kita masih diberi nikmat kesempatan untuk hidup, sehingga kita sama-sama bisa merayakan upacara virtual dan dialog interaktif nantinya dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-93. Walaupun sudah 93, kalau secara umur itu adalah umur orang tua, tapi namanya anak muda, jiwa-jiwa pemuda itu tetap selalu semangat, tetap selalu tumbuh, dan tetap selalu bangkit. Karena ini bukan bicara tentang umurnya, tapi regenerasi memang pemuda. Kemudian sholawat beriringkan salam, mari sama-sama kita sanjung sajikan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selalu eksis mengikuti risalah-risalahnya hingga akhir hayat kita nantinya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sebelumnya, yang saya hormati, di sini ada adinda saya,
Adinda PB Mawaddah Situmorang selaku Ketua Umum PKIM Profesor Dr. Hamka Universitas Negeri Medan. Kemudian juga kepada banyak di sini ketua-ketua dari organisasi eksternal lain, ada dari kami Katulistiwa, baru juga tadi ada Lingkar Mahasiswa Asahan, kemudian juga ada dari HMI Komisariat Fakultas Teknik Unimed yang diwakili oleh Wanda. Ini Wanda sendiri adalah teman saya, satu stambuk di Teknik Mesin. Baru kemudian ada juga Sema dari Fakultas Bahasa dan Sastra. Hormat yang sama juga kepada rekan-rekan semua yang ada di acara pada hari ini. Tak banyak yang ingin saya sampaikan. Bicara anak muda, maka kita bicara kontribusi. Apa sih yang harus dikontribusikan sebagai kita anak muda? Kalau hari ini anak muda nggak bisa menyumbangkan, tidak bisa mengkontribusikan materinya, tidak bisa mendistribusikan uangnya, itu wajar. Tapi kita sebagai anak muda bisa mengkontribusikan waktu kita, tenaga kita dalam kegiatan-kegiatan sosial contohnya. Apabila kita sebagai anak muda tidak bisa juga mengkontribusikan tenaga kita, waktu kita, maka sumbangsikan pikiran-pikiran kita, gagasan-gagasan kita. Tapi kalau gagasan-gagasan dan pikiran-pikiran kita juga kita tidak bisa mengkontribusikannya, mensumbangsikannya, maka ambil kain kapan, bungkus sendiri, gali kuburan, tanam sendiri. Karena apa? Karena seorang anak muda yang tidak berpikir, itu ibaratkan bangkai yang berjalan di atas muka bumi. Mungkin itu saja sambutan dari saya, karena saya di sini juga membuka acara. Di sini saya juga dengan temanya agak sedikit aneh gitu. Kenapa? Karena kita ini hari Sumpah Pemuda yang mana tadi bunyinya menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Tapi ada juga temanya pakai bahasa Inggris, bahasa asing ya, source of solution. Tapi nggak menjadi masalah karena sekarang orang kalau nggak melihat judulnya yang kayak asing gitu di telinga, kayak nggak keren gitu. Jadi upacara virtual dan dialog interaktif peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-93 dengan tema Bersatu, Bangkit dan Tumbuh, Organisasi Pemuda sebagai source of solution bagi mahasiswa pada pukul 9.45 resmi saya buka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Acara ini resmi dibuka. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Silahkan kepada kawan-kawan lanjutkan dialognya. Semoga dialognya nanti menghasilkan suatu pemikiran-pemikiran, suatu gagasan-gagasan yang mana nanti bisa memang menjadi solusi bagi mahasiswa, terkhusus untuk organisasi pemuda. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Nun wal qalami wa mayasturun billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Abangda Joni yang telah memberikan sambutan dan pembukaan yang sangat luar biasa. Selanjutnya masuklah kita ke acara utama dan yang paling kita tunggu-tunggu, sesi bincang interaktif dengan para narasumber yang kali ini akan dipandu oleh moderator kita, Imawati Nurul Al-Shikin. Kepada Imawati Nurul, kami persilakan. Suara saya kedengaran jelas? Dengaran. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di acara Dialog Interaktif Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-93 dengan tema Bersatu, Bangkit dan Tumbuh, Organisasi Pemuda sebagai Source of Solution bagi mahasiswa.
Sebelum berlangsungnya acara, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu dan menyapa para narasumber yang telah hadir pada hari ini. Saya, Nurul Asyikin, sebagai moderator yang akan memandu acara pada hari ini hingga selesai. Selanjutnya di sini ada beberapa narasumber yang telah hadir, yaitu ada Abang Dafer Hidayat selaku Ketua Senat Mahasiswa FBS Unimed, lalu ada Kakanda Justika Purba sebagai baik, di sini saya sebelumnya akan menginformasikan teknis dari acara dialog interaktif saat ini. Saya sebagai moderator akan memberikan beberapa pertanyaan kepada narasumber dan masing-masing narasumber diberi waktu 1 menit untuk menjawab pertanyaan tersebut. Mungkin sekali lagi saya informasikan teknis acara dialog interaktif saat ini, yaitu saya sebagai moderator akan memberikan beberapa pertanyaan kepada para narasumber dan nantinya para narasumber akan diberi waktu selama 1 menit untuk menjawab pertanyaan tersebut. Mungkin sebelum kita memulai acara, dimohonkan kepada para hadirin untuk mengaktifkan kamera dan mematikan audio sehingga kita bisa melangsungkan kegiatan tersebut. Oke, tema kali ini yaitu dialog interaktif peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-93, Bersatu, Bangkit, dan Tumbuh, Organisasi Pemuda sebagai Search of Solution Mahasiswa. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Apa sih makna Sumpah Pemuda bagi Anda? Mungkin dari pertanyaan tersebut saya ingin kepada Abang Daferi untuk bisa menjawab terlebih dahulu pertanyaan tersebut, Bang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bagi saya, ya, Sumpah Pemuda merupakan sebuah proses, ya, dari mulai prosesnya, dari awal, itu sangat sakral. Dari awal pengumpulan seluruh pemuda, ya, menyatukan pemikiran, sampai pada akhirnya, tercetuslah butir-butir Sumpah Pemuda yang di dalamnya, ya, tidak hanya tertulis dan terucapkan secara lisan, ya. Diharapkan pemuda, ya, butir-butir dari Sumpah Pemuda, ya, tertanam di dalam hati dan terimplementasikan di dalam tindakan. Jadi pemuda tidak hanya seremonial belaka memperingati Sumpah Pemuda itu sendiri, namun itu tertanam di dalam hati dan terimplementasikan dalam kehidupannya para pemuda. Oke, itu dari saya. Terima kasih. Kembalikan. Oke, baik. Jadi tadi adalah jawaban dari Abang Daferi Hidayat. Mungkin selanjutnya saya ingin mendengar jawaban dari Kakanda Justika terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Makna Sumpah Pemuda bagi saya itu adalah bagaimana proses terciptanya butir-butir Sumpah Pemuda itu mengajarkan kita bahwa ada nilai-nilai persatuan di dalamnya, di mana pemuda-pemudi pada saat itu membentuk aliansi untuk bisa menciptakan butir-butir Sumpah Pemuda yang ada pada 3 poin gitu. Lalu makna Sumpah Pemuda bagi saya adalah menumbuhkan kebanggaan sebagai pemuda yang bisa memberikan
ide, bisa memberikan tindakan yang nyata untuk negara ini gitu. Lalu menekankan pula bahwasanya kita bangga terhadap bahasa kita, bahasa Indonesia. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan. Terima kasih, Kak. Selanjutnya saya ingin mendengar jawaban dari Abang Dawanda. Kepada Abang Da, dipersilahkan. Ya, baik, terima kasih atas waktu dan tempatnya begitu kan. Kalau menurut saya dari makna dari Sumpah Pemuda itu hanya satu sih. Intinya tujuan dari si pemuda itu adalah kita bertanah air, berbangsa, dan berbahasa ya. Dari isi tersebut kan sebenarnya ingin menyatukan suatu bangsa dalam pola pikir yang berbeda, budaya yang berbeda, nuansa yang berbeda. Kembali lagi yang saya katakan tadi bahwasanya intinya satu, mempersatukan seluruh pemikiran-pemikiran pemuda pada saat itu. Nah, mungkin itu saya kembalikan. Maaf, apakah tadi suara saya terdengar? Terdengar. Oke. Baik, mungkin tadi adalah jawaban dari Abang Dawanda. Selanjutnya yang terakhir saya ingin mendengar jawaban dari Abang Da Hafiz. Pada Abang Da saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Apakah suara saya terdengar, moderator? Ya, terdengar, Bang. Ya, baik. Nah, kalau menurut saya, bagi saya, makna Sumpah Pemuda kali ini adalah kita masih harus mengingat kenapa sih pemuda itu sehingga membentuk suatu aliansi atau kekumpulan hingga melahirkan Sumpah Pemuda. Nah, kita mungkin harus ingat, berangkat dari sejarah, ada 3 perubahan besar yang terjadi di Indonesia ini karena pemuda itu tersendiri. Yang pertama, Sumpah Pemuda itu yang lahir pada 28 Oktober 1928. Yang kedua, yaitu bagaimana golongan pemuda yang dipimpin oleh Sultan Syahrir tahun 1945 yang mendesak atau ingin Bung Karno dan para golongan tua lainnya agar terus mendesak agar kita segera merdeka gitu. Nah, jikalau para pemuda ini tidak mendesak ya atau tidak buru-buru berangkat, bisa jadi kita tidak merdeka pada tanggal 17 Agustus kemarin. Dan perubahan terbesar bisa kita bilang reformasi atau revolusi, yaitu pada tahun 1998 ketika kita meruntuhkan Orde Baru seperti itu. Nah, jadi kita harus mengerti kalau pemuda ini adalah tongkatnya bangsa gitu. Karena pada tahun 2030 ataupun nanti 2040 ke depan, karena ini akan dipimpin oleh para milenial sekarang gitu. Jadi jangan lupakan apa yang sudah terjadi pada sejarah kita seperti itu. Itu dari saya kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berikut adalah jawaban dari para narasumber untuk pertanyaan pertama. Kita lanjut di pertanyaan kedua. Siapa sih tokoh pemuda yang menjadi inspirasi dan role model bagi Anda? Lalu, mengapa Anda memilihnya sebagai seorang inspirasi untuk Anda? Saya ingin dari Abang Dawanda terlebih dahulu untuk menjawab. Baik, terima kasih moderator. Untuk role model ya.
Sebenarnya sih saya tidak terlalu banyak sekali sih mengenal pemuda-pemuda yang berkiprah di Indonesia ini hingga dikenal banyak orang dengan tulisan-tulisannya, kegiatan-kegiatannya yang sifatnya akan menjadi sejarah kan begitu. Tapi ya aku agak salut aja gitu dengan pemuda-pemuda yang bersemangat pada masa itu di masa apa ya? Rengas apa ya? Peristiwa apa namanya itu? Peristiwa Rengas Dengklok kalau nggak salah. Nah, itulah yang sudah disampaikan juga tadi sebelumnya terhadap Abang Hafiz Rijaldi, peristiwa-peristiwa tersebut gitu kan. Walaupun saya tidak mengenal mereka, tapi saya salut gitu. Tapi kemungkinan nanti moderator bisalah juga search ya kan, siapa-siapa aja orangnya, yang jelas banyak. Di atas 10 orang itu. Nah, kenapa mereka itu menjadi role model saya saat ini? Karena betul yang dibilang Abang Hafiz Rijaldi, jika tidak ada mereka saat mungkin di tahun 1945 di tanggal 17 Agustus itu kita belum merdeka. Karena dari 17 Agustus itu memang banyak situasi yang terjadi gitu. Baik dengan kaum muda dan kaum tua yang tidak sepemikiran begitu kan. Ya, tapi maaf sebelumnya, saya tidak bisa menyebutkan siapa tokoh-tokoh pemuda tersebut. Tapi di luar dari itu, role model saya sebenarnya sih Tan Malaka begitu. Ya, kembali lagi bahwasannya yang saya ketahui dalam perjalanan dia itu, jejak rekam dia itu sangat menginspirasi saya saat ini begitu. Dalam perjuangan dia sebenarnya untuk bangsa, namun tidak terakui kan begitu. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih jawaban dari Abang Dawanda. Selanjutnya saya ingin mendengar jawaban dari Kakanda Justika. Oke, terima kasih moderator. Role model saya adalah pastinya Rasulullah SAW, di mana perjuangan beliau yang luar biasa yang sama-sama kita pahami begitu, dan kawan-kawan beliau pada masa itu, pada masa kekhalifahan, itu dasar perjuangan untuk umat Islam gitu kan. Lalu jika ditanya tentang pemuda di Indonesia gitu, saya juga tidak punya orang-orang spesifik gitu. Karena setiap orang punya hal yang menginspirasi, punya hebatnya masing-masing, maka itu yang bisa kita ambil gitu. Tapi untuk secara keseluruhan, role model saya adalah Rasulullah, bagaimana beliau tetap kuat dengan perjuangannya, tetap ikhlas, sabar dengan apa yang dijalaninya begitu. Mungkin ketabahan beliau yang bisa memberikan inspirasi untuk kita semua, para pemuda hari ini, yang mungkin perjuangan kita tidak ada apa-apanya dibandingkan orang-orang terdahulu dan pada masa Rasulullah seperti itu. Yang jelas, apa yang bisa kita tarik dari beliau, dari segi perjuangannya, keikhlasannya, ketabahannya, itu yang bisa kita tarik. Walaupun kita tidak berjumpa, tapi sejarah dan cerita-cerita perjuangan beliau di masa lalu terus mengalir sampai hari ini dan menjadi inspirasi untuk kita para pemuda. Jadi itu saja, saya kembalikan. Itu dari jawaban Kakanda Justika. Mungkin selanjutnya dari Abang Daferi. Ya, terima kasih. Ya, sepakat dengan apa yang dikatakan Kakanda Justika tadi ya. Menambahi sebenarnya. Saya sepakat bahwa Rasulullah adalah role model bagi saya.
Terlebih lagi di dalam buku 100 orang berpengaruh di dunia, karya Michael Hart ya, itu meletakkan Rasulullah sebagai peringkat pertama dalam orang yang berpengaruh di dunia. Itu saya sangat terinspirasi dari beliau. Kalau ditanya tokoh pemuda di Indonesia, ya saya lebih kepada Muhammad Hatta. Mengapa? Ya karena merupakan tokoh negarawan yang religius serta mementingkan, ya memikirkan pentingnya pendidikan gitu. Itulah saya terinspirasi kepada Bung Hatta sebagai tokoh pemuda yang kiranya menjadi moral model di Indonesia. Saya kembalikan. Terima kasih kepada Abang Daferi. Selanjutnya saya ingin mendengar jawaban dari Abang Hafiz. Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Nah, kalau mungkin saya pribadi ya tetap Nabi Muhammad SAW adalah tokoh paling berpengaruh ya pada saat ini yang disampaikan oleh Abang Daferi dan Justika tadi gitu kan. Nah, mungkin kalau pada saat ini karena kita berada di Sumpah Pemuda, memperingati Hari Sumpah Pemuda di Indonesia sendiri, ada banyak sebenarnya role model yang saya yang saya idolakan lah gitu, jadi role model bagi saya gitu. Mungkin seperti Tan Malaka yang disebut Abang Dawanda tadi gitu kan, ada juga Sultan Syahrir yang memimpin golongan muda, dan juga ada Amir Hamzah, dan terlepas mungkin Cokro Aminoto yang menjadi cikal bakal guru bangsa gitu kan, melahirkan tokoh-tokoh nasional Indonesia seterusnya. Dan mungkin kalau pada era saat ini ya, saya mungkin tidak punya terlalu spesifik gitu orang-orangnya seperti apa, karena miris juga gitu kan ketika di Indonesia saat ini kita mempunyai tokoh-tokoh pemuda yang punya talenta tinggi gitu, tapi entah kenapa seperti kurang dihargai atau mungkin kurang disponsori gitu di Indonesia sendiri. Jadi mereka memilih untuk menjadi warga negara, mungkin seperti Anggun C. Sasmi gitu kan. Pada saat itu dia jiwa-jiwa budanya masih menggelora, tapi ada beberapa mungkin kendala yang harus dia menjadi warga negara Prancis atau Inggris. Nah, mungkin ini menjadi PR juga bagi kita gitu kan, ketika kita menjadi pemuda yang insya Allah memiliki kemampuan yang untuk memajukan bangsa Indonesia hingga ke mancanegara, dan kita mendapat dukungan dari negara kita sendiri. Baik, tadi adalah jawaban dari para narasumber untuk pertanyaan kedua. Selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Menurut Anda, bagaimana bentuk implementasi dari isi Sumpah Pemuda dalam gerakan pemuda saat ini? Mungkin kepada Kakanda Justika bisa terlebih dahulu menjawab, Kak. Oke, terima kasih. Implementasi ya. Mungkin ada 3 poin kan yang disampaikan di Sumpah Pemuda. Budaya, berbahasa, dan merasa bangga dengan bangsanya, seperti itu. Jadi dengan kita mempelajari budaya-budaya yang ada di Indonesia, itu salah satu bentuk implementasi dari Sumpah Pemuda. Karena kita memiliki keberagaman, Indonesia memiliki keberagaman baik bahasa, suku, dan ras dan agama gitu. Jadi dengan kita mempelajari, dengan kita mengetahui keberagaman budaya atau bahasa dan agama di Indonesia, itu salah satu bentuk implementasi Sumpah Pemuda. Kenapa? Karena dengan kita mempelajari, kita bisa memahami nih bagaimana budaya ini, budaya A, budaya B, budaya C, sehingga bisa membentuk toleran kita. Kita tidak termakan pada informasi yang belum tentu kebenarannya gitu. Itu satu. Yang kedua, implementasinya adalah kita pemuda tidak
tidak mudah terkontaminasi dengan informasi-informasi yang tidak jelas kebenarannya, terkontaminasi dengan informasi hoax. Lalu kita lagi gitu, apalagi mungkin nih kalau kita lihat di grup WhatsApp orang tua kita gitu, banyak sekali informasi-informasi yang tidak valid diteruskan tanpa tahu kebenarannya gitu. Jadi kita sebagai pemuda harus bisa menganalisis, mengelola itu. Jadi kita tidak menjadi tidak menjadi tokoh yang menyebarkan hoax gitu. Seharusnya kita sebagai pemuda bisa menganalisis itu dan mengurangi tidak terjadinya penyebaran informasi-informasi yang tidak valid kebenarannya gitu. Lalu implementasinya dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu salah satu bentuk implementasi kita gitu. Mungkin keren ketika kita mendengar orang berbicara itu campur aduk bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya, which is, but, I don't know, tapi ada contohnya seperti itu gitu kan, pencampuran bahasa dia gitu. Tapi akhirnya kita tidak tahu kedudukan bahasa Indonesia itu seperti apa sebenarnya gitu. Bahkan kita sendiri masih kadang masih merasa merendahkan orang-orang yang menggunakan bahasa Indonesia gitu. Kita merasa, contohlah, ini bicara jurusan gitu kan. Kamu jurusan apa? Pendidikan Bahasa Indonesia. Loh, udah sekian tahun hidup, sekian tahun di Indonesia, kenapa masih belajar bahasa Indonesia gitu kan? Pertanyaannya, sudah berapa banyak bahasa Indonesia yang kamu ketahui gitu? Sudah tahu nggak kamu penggunaan imbuhan-imbuhan yang biasa kamu pakai gitu? Jadi dengan kita menerapkan mempelajari budaya, bangga dengan bahasa kita, dan memang menggunakan bahasa yang baik dan benar gitu. Lalu menghargai menjaga informasi gitu kan. Itu salah satu implementasi Sumpah Pemuda yang memang harus kita terapkan begitu. Tidak cuma sekedar kata-kata doang gitu. Kita harus memang memperlakukan itu dalam diri kita dan dalam hidup kita gitu. Jadi intinya kan tadi sudah makna Sumpah Pemuda itu adalah persatuan, maka implementasinya adalah bagaimana kita menjaga persatuan itu dengan menjaga informasi, dengan menjaga dan menghormati perbedaan dan sebagainya. Itu saja, saya kembalikan. Oke, itu tadi jawaban dari Kakanda Justika. Selanjutnya saya ingin mendengar jawaban dari Kakanda Febi Mawaddah. Baik, suaranya jelas nggak, moderator? Jelas, Kak. Oke, baik. Kalau menurut saya bentuk implementasi ya dari isi Sumpah Pemuda dalam gerakan saat ini. Kalau kita dalami dan resapi lagi sebenarnya makna dari Sumpah Pemuda yang 3 itu ada 3 poin kan, bertanah air satu, berbangsa satu, berbahasa satu. Artinya sebenarnya semuanya itu berawal dari perbedaan. Karena kehendak seseorang, kehendak kelompok untuk bersatu itu pasti karena ada persamaan dan juga kesamaan tujuan. Jadi Jadi kenapa seseorang itu ingin bersatu? Itu pasti ada kesamaan tujuan. Mungkin pada saat pemuda-pemuda pendahulu yang menjadi program Sumpah Pemuda itu mencetuskan Sumpah Pemuda dan bersatu, itu karena ada tujuan yang ingin mereka capai bersama-sama. Karena mereka sadar bahwa satu kelompok saja itu tidak bisa untuk memberikan sebuah perubahan. Artinya mereka harus bersatu. Kalau dulu kan banyak dari Jong Ambon, Jong Japa dan sebagainya itu bergabung. Artinya dari 3 poin itu kita bisa ambil dari satu, implementasi dari bentuk bertanah air satu untuk gerakan pemuda saat ini, bahwa apapun sebenarnya kelompok kita, apapun organisasi kita tetap sama-sama di bawah naungan tanah air satu, yaitu tanah air Indonesia. Itu yang harus kita pegang teguh gitu. Jadi mau organisasi apapun dia, mau organisasi yang sesama keislaman ataupun yang organisasi yang
bukan Islam dan sebagainya, kita selagi itu masih organisasi kepemudaan yang mempunyai niat positif untuk maju bersama-sama, tetap harus kita jaga hubungannya itu dengan baik. Kemudian kalau yang kedua, berbangsa satu, sebenarnya hampir sama dengan bertanah air satu itu. Ya kembali ke situ, berbagai macam konflik yang kita hadapi dengan organisasi lain misalnya, itu harus tidak perlu untuk kita tidak perlu kita perlu membeda-bedakan, merasa kita yang paling baik, merasa orang lain yang tidak baik seperti itu. Artinya kita sama-sama organisasi pemuda, itu salah satu bentuk implementasinya. Kita sama-sama organisasi pemuda dan kita semuanya mempunyai visi, tujuan, dan juga gerakan yang berbeda-beda, tapi tujuannya tujuannya tetap kepada kebaikan. Kemudian yang ketiga, bahasa, implementasi dari berbahasa. Yang satu, bahasa Indonesia. Itu kan muncul juga karena banyaknya bahasa yang ada di Indonesia ini, banyaknya bahasa daerah yang ada di Indonesia ini, sehingga mau dia yang berbahasa apa gitu, mau dia yang bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa dan sebagainya, kita tetap sama-sama pemuda, kita tetap sama-sama pemuda Indonesia yang akan diikat oleh satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Jadi sebenarnya inti dari semua Sumpah Pemuda dan implementasi dari semua isi Sumpah Pemuda itu adalah persatuan karena adanya perbedaan. Gitu dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itu tadi jawaban dari Kakanda Febi. Selanjutnya saya ingin mendengar jawaban dari Abangda Hafiz. Kepada Abangda saya persilahkan. Ya baik, terima kasih ya. Izin moderator ya. Tadi HP saya nelpon jadi pakai Zoom teman ya. Nah, kemudian bagaimana bentuk implementasi gitu ya dari Sumpah Pemuda dalam gerakan pemuda saat ini gitu ya. Nah, mungkin kita sedikit ulik lagi gitu bahwa Sumpah Pemuda itu terbentuk awal kenapa sih itu dibikin adalah ya ingin menyatukan. Nah, jadi mungkin kita lebih mengarah menghargai toleransi lagi. Ada banyak sekali pemuda-pemuda saat itu, bahkan sampai sekarang gitu ya. Mulai pada saat itu ada Jong Java, Jong Sumatera, Jong Celebes gitu kan. Karena tiap-tiap suku atau tiap-tiap daerah itu memiliki kulturnya sendiri atau budaya-budayanya sendiri. Sumatera dengan adat mereka, Jawa dengan adat mereka, Sumatera dengan adat mereka gitu. Dan bagaimana sih cara menyatukannya gitu? Maka muncullah sebuah Sumpah Pemuda. Di mana kita ternyata ini kita satu bahasa, kita satu tanah air, kita satu bangsa gitu. Jangan dibeda-bedakan. Nah, mungkin pada saat ini gitu kan, kita mungkin kembali lagi rasisme itu semakin semakin pelan-pelan semakin memasuki bangsa Indonesia dengan berkedok dark joke itu gitu kan. Jadi seperti hal yang biasa atau hal yang sepele kita menyebutkan bahwa suku ini seperti ini gitu dengan stereotip mereka yang berbeda-beda lah gitu. Nah, mungkin dengan kita mengulang kembali dengan kita adakan webinar dan seminar diskusi gitu kan, kita mengingat kembali bahwa sebenarnya kita ini memang berbeda dari awalnya, tapi kita harus bersatu karena banyak sekali hal-hal yang luar biasa yang bisa kita buat, yang bisa kita bentuk ketika kita bersatu dengan menyatukan kultur atau budaya yang berbeda-beda seperti itu. Gitu. Nah, jadi mungkin menurut saya pada saat ini pandailah memilah gitu kan. Tadi dibilang Kak Justika ada hoax juga gitu kan. Pada saat inilah kita peran pemuda memilah bagaimana yang benar-benar berita yang benar, mana yang salah gitu kan. Dan kembali menyalurkan kepada masyarakat yang awam, yang kurang mengerti seperti itu. Dan jangan lupa ingat toleransi bahwa kita memang berbeda, tetapi kita harus satu. Saya kembalikan. Terima kasih. Terima kasih. Sekian tadi dari jawaban Abangda Hafiz. Mungkin selanjutnya saya ingin mendengar jawaban dari Abangda Ferry. Baik, terima kasih. Saya rasa semuanya sudah terjawab oleh para ketua-ketua di sini ya. Yang intinya, ya menurut saya sebenarnya intinya dari implementasi dari pemudaan ini, Sumpah Pemuda ini, yakni diharapkan para pendahulu kita mengharapkan sebuah persatuan. Ya. Hari ini banyak pengotakan ya, mungkin dari berbagai
kelompok atau lain sebagainya. Jadi perlu adanya sebuah penurunan egoisme untuk membuat persatuan itu timbul lagi di golongan pemuda, sehingga gerakan itu terasa lebih bermanfaat dan terasa lebih berpengaruh lagi. Rasanya itu dari saya. Yang penting intinya dari Sumpah Pemuda ini yakni persatuan dari kita para pemuda untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik lagi. Itu dari saya, dikembalikan. Baik, terakhir saya ingin mendengar jawaban dari Abang Dawanda. Pada Abang Da, saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih moderator. Menurut saya mengenai implementasi pemuda dalam gerakan saat ini itu kayak ada skala besar dan skala kecil sih. Tapi sebelum itu ya sebenarnya skala besarnya itu udah tersampaikan semua sama kawan-kawan. Sudah jelas bahkan dari tanah air, berbangsa, dan berbahasa kan begitu. Ya kembali lagi tujuannya persatuan kan kayak gitu. Jadi untuk implementasi Sumpah Pemuda menurut saya ini ya sama juga lah dengan kawan-kawan. Seharusnya kan begitu, seharusnya seperti itu. Tapi yang saya lihat kan begitu, dengan keadaan-keadaan yang sudah terjadi di bangsa kita saat ini, ya itu bullshit gitu kan dengan persatuan. Karena setiap orang atau setiap individu atau kelompok itu mempunyai ideologi masing-masing dan ya kekeh aja gitu. Tapi tetap ada juga ada banyak juga organisasi yang tetap menguahkan isi dari Sumpah Pemuda itu. Ya contohnya tadi bersatu. Ya, contohnya kegiatan-kegiatan kita saat ini kan kayak gitu. Nah ini kan adalah satu contoh wujud untuk menyatukan kita dalam ruang lingkup pemuda kan begitu. Kayak aku ambil lah kayak contoh kecil kan begitu. Misalnya nih, kalau misalnya kawan-kawan tahu gitu kan tentang apa ya, PMPL PUBG misalnya, itu kalau misalnya di dunia game, di dunia anak muda kan gitu, anak muda kekinian saat ini gitu kan, ada namanya antara fans Bigetron dan fans IPOS nah, kayak gitu kan. Ya memang kayaknya sepele gitu dalam perbedaan pendapat gitu. Perbedaan pendapat antara pendukung si tim Bigetron dan si tim EPOS gitu kan. Tapi ya itu nggak bisa kita pungkiri juga, lambat laun akan meluas kan begitu. Ya mungkin sampai juga ke hal-hal yang urgent gitu kan, atau terhadap bangsa kita saat ini. Ya contohnya urgentnya itu ya terhadap bangsa kan begitu. Kalau cerita orang dulu gitu kan, ya mungkin orang-orang dulu lah cerita gitu. Asalkan merah putih, pasti kita dukung. Sampai bagaimana ceritanya pun pasti kita dukung. Itu karena persatuan yang sudah ada gitu kan. Jadi misalnya ada kolonial Jepang dulu atau kolonial Cina Belanda dulu, ya tidak akan mereka dukung gitu. Setelah tercetusnya Sumpah Pemuda ini. Karena ya hebatnya Sumpah Pemuda ini saat itu tadi mempersatukan seluruh golongan muda, ya mungkin dalam bertanah air, berbangsa, dan berbahasa kan ya gitu. Ya kalau di dunia sekarang ini terlalu apa sih gitu. Ya kayak yang dibilang Bang Rizal tadi ya, Abang dari Rizal, rasis gitu kan, nggak boleh juga gitu kan. Ya, tapi ya kemungkinan kawan-kawan merasakan juga gitu. Ada kelompok-kelompok yang rasis gitu. Mungkin kalau kawan-kawan organisasi kampus ini pasti paham lah dengan keadaan
organisasi-organisasi kita yang ada di lingkup Unimed, terkhususnya internal dan eksternal, kan begitu. Nah, itu menurutku yang golongan pemuda dan pemuda sudah pecah, kan begitu. Nah, itu anggapanku dari golongan pemuda dengan pemuda pecah. Inilah masa kita sekarang ini. Pemuda dengan pemuda pecah gitu. Beda dengan dulu gitu kan. Dulu ya cuman itulah, cuman orang tua sama pemuda. Ya contohnya yang saya bilang tadi tentang Rengas apa tadi sih? Rengas Dengklok tadi itu. Ya itu pada masa dulu ya cuman orang tua sama pemuda gitu kan. Ya tapi saat ini berbeda. Berbedanya ya kita sama-sama pemuda gitu. Nah, saya salut dengan kegiatan kita saat ini, dan saya pun sebenarnya mengucapkan terima kasih bahwasanya aku yakin implementasi kegiatan kita saat ini itu adalah benar-benar mempersatukan seluruh pemuda yang ada, khususnya ya ruang lingkup saat ini gitu kan, kegiatan kita saat ini, pemuda kita saat ini. Saya kembalikan kira-kira itu. Baik, jadi itu jawaban dari Abang Dawanda. Kita tarik kesimpulan dari pertanyaan tersebut. Sebenarnya inti dari implementasi pertanyaan ini sendiri yaitu mempersatukan antara pemuda-pemuda saat ini, khususnya untuk kita sendiri di organisasi eksternal Unimed gitu. Bagaimanapun konflik yang terjadi, tetaplah bermusyawarah dan satukan pendapat kembali supaya tetap terbentuk persatuan yang telah kita terapkan gitu dari Sumpah Pemuda. Karena persatuan memang ada karena adanya perbedaan. Jadi bagaimanapun perbedaan yang terjadi, tetaplah bersatu, musyawarahkan dengan hasil yang terbaik. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa pendapat Anda dengan banyaknya organisasi kepemudaan yang hadir hari ini? Saya ingin Abang Dahafiz terdahulu yang menjawab pertanyaan tersebut. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nah, bagaimana pendapat saya gitu ya dengan banyaknya organisasi kepemudaan yang hadir pada hari ini. Nah, mungkin seperti yang kita bilang tadi ya, oleh Bang Wanda sebutkan tadi dan Feby, banyak sekali organisasi-organisasi pemuda, organisasi mahasiswa gitu, apalagi yang mungkin baik eksternal ataupun internal itu semakin ramai dan kita mungkin memiliki tujuannya masing-masing gitu kan. Jadi agak susah juga bagaimana kita menyatukan pendapat kita. Nah, menurut saya tidak masalah mau seberapa banyak pun hadir organisasi kepemudaan mahasiswa yang sudah dibentuk pada hari ini hingga hari ini gitu kan. Baik itu mungkin mahasiswa ada HMI, IMM seperti itu. Dan juga mungkin dengan GMKI, GMNI, PMKRI, dan masih banyak lagi organisasi-organisasi kepemudaan dan mahasiswa juga mungkin. Nah, menurut saya jangan kita organisasi-organisasi jangan dijadikan sebagai musuh gitu.